John Herdman fokus pada pemain Liga Indonesia untuk menghadapi Piala AFF tahun ke-2026. John Herdman fokus pada pemain Liga Indonesia untuk menghadapi Piala AFF tahun ke-2026. Kehadiran John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia membawa pendekatan yang berbeda dan cukup berani. Alih-alih bergantung pada pemain diaspora atau yang berkarier di Eropa, ia justru memilih menancapkan fondasi dari dalam negeri. Fokusnya jelas, membangun tim yang solid, siap pakai, dan tidak terganggu masalah pemanggilan pemain. Pertama, belusukan liga, membangun dari akar rumput. Herdman tidak hanya bekerja dari balik meja, ia turun langsung ke lapangan, menyaksikan pertandingan Liga 1 hingga kompetisi di bawahnya. Pendekatan ini memiliki beberapa tujuan utama, menemukan talenta tersembunyi dari Liga 2 hingga level bawah, mengukur mental dan karakter pemain secara langsung, mengidentifikasi kebutuhan taktis, terutama di lini serang. Strategi ini menandakan perubahan paradigma. Pemain tidak harus populer untuk mendapat kesempatan. Yang penting adalah performa dan kecocokan dengan sistem tim. Kedua, strategi lokal sentris, realistis tapi visioner. Kompetisi seperti Piala AFF 2026 tidak berada dalam kalender resmi FIFA, artinya, klub luar negeri tidak wajib melepas pemainnya. Herdman membaca situasi ini dengan cerdas, mengandalkan pemain lokal sepenuhnya, meminimalkan risiko ketidakhadiran pemain kunci, membangun chemistry tim lebih cepat, lebih dari sekadar solusi darurat. Ini adalah strategi jangka menengah untuk menciptakan identitas permainan yang konsisten. Ketiga, seleksi ketat dan persiapan terstruktur. Persiapan menuju AFF 2026 tidak dilakukan secara instan. Herdman merancang proses berlapis, TC Training Camp sejak Mei tahun 2026 untuk membangun kebugaran dan taktik. Evaluasi dari ajang FIFA Series 2026. Seleksi berkelanjutan untuk menemukan kombinasi terbaik. Dengan waktu yang relatif sempit, Herdman fokus pada penyederhanaan taktik, kejelasan peran pemain, adaptasi cepat antar lini. Keempat, target besar. Dari AFF ke Asia, ambisi Herdman tidak berhenti di level regional. Ia menargetkan juara AFF ke-2026. Indonesia belum pernah meraih gelar ini. Dengan skuad lokal yang solid, Herdman ingin mencetak sejarah baru. Fondasi menuju Piala Asia ke-2027. Skuad AFF diproyeksikan menjadi kerangka utama untuk kompetisi yang lebih tinggi. Artinya, AFF bukan tujuan akhir melainkan batu loncatan. Analisis akhir. Strategi berani yang masuk akal. Pendekatan Herdman bisa dirangkum dalam 3 kata, realistis, progresif, dan berkelanjutan. Ia tidak memaksakan idealisme yang sulit diwujudkan seperti memanggil semua pemain diaspora, tetapi justru mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, memberi panggung bagi pemain lokal, membangun fondasi jangka panjang. Jika berhasil, strategi ini bukan hanya berpotensi menghadirkan trofi, tetapi juga mengubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih mandiri dan kompetitif. Prediksi skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 versi Bung Ropan, analisis April tahun 2026. Berdasarkan analisis terbaru dari pengamat sepak bola Bung Ropan, pelatih John Herdman akan membangun skuad timnas Indonesia dengan pendekatan realistis, memaksimalkan pemain dari kompetisi domestik seperti BRI Super League serta Liga Asia yang fleksibel terhadap agenda Piala AFF. Strategi ini diambil karena turnamen AFF tidak masuk kalender resmi FIFA, sehingga pemain yang berkarier di Eropa berpotensi sulit dilepas klubnya. Penjaga gawang kiper. 4 kiper dipilih berdasarkan konsistensi performa di liga domestik. Nadeo Argawinata Borneo FC, pengalaman timnas, refleks kuat. Fernando Ari Persebaya Surabaya, andalan di berbagai level usia. Cahya Supriyadi PSIM Yogyakarta, talenta muda potensial. Teja Paku Alam Persib Bandung, stabil dan berpengalaman. Pemain belakang B. Lini belakang diisi kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang bermain reguler. Jordi Amat Persija Jakarta, leader di lini belakang. Shane Patinama Persija Jakarta, fleksibel di sisi kiri.
Rizky Ridho Persija Jakarta bek muda andalan. Doni Tri Pamungkas Persija Jakarta energik dan berkembang. Sandy Walsh Buriram United diuntungkan jadwal Liga Thailand. Pemain tengah gelandang. Sektor ini jadi kunci permainan dengan kombinasi visi, stamina, dan kreativitas. Evo Jenner Dewa United distribusi bola dan kontrol tempo. Tom Hay Persib Bandung playmaker berkelas. Eliano Reinders Persib Bandung kreativitas lini tengah. Mark Klok Persib Bandung pengalaman dan kepemimpinan. Ricky Kambuaya Dewa United energi dan penetrasi. Arhan Fikri Arema FC talenta muda progresif. Pemain depan penyerang. Lini serang diisi pemain yang tajam di kompetisi lokal. Moro Zilstra Persija Jakarta senjata baru. Witan Sulaiman lincah dan kreatif. Ramadhan Sananta DPM FC finisher utama. Ezra Walian Persik Kediri performa stabil di Liga. Hoki Caraka PSS Sleman striker muda potensial. Catatan penting dari Bung Ropan. Pertama minim pemain Eropa. Nama-nama seperti Jay Idzes, Kevin Dix, Maarten Paes diprediksi absen karena berbenturan dengan agenda pramusim dan kompetisi klub di Eropa. Kedua fokus pada ketersediaan pemain. Pelatih memilih pemain yang aktif bermain di liga domestik, bermain di Asia Tenggara atau Asia yang kalendernya fleksibel, lebih mudah dilepas klub. Ketiga target realistis, juara EFF. Meski tanpa pemain Eropa, Bung Ropan menilai, kedalaman skuad tetap kompetitif. Chemistry pemain lokal lebih terbangun. Peluang juara EFF pertama tetap terbuka lebar. Kesimpulan, strategi John Herdman versi Bung Ropan menekankan realitas kompetisi, bukan sekadar nama besar. Dengan mengandalkan pemain yang tersedia, dan sedang dalam performa terbaik di liga lokal, Timnas Indonesia justru berpotensi tampil lebih solid dan siap tempur di Piala AFF ke-2026.